Jangan lupa buat nonton video ini sampai habis karena bakal ada satu kesempatan menarik yang bakal sayang banget kalau. Yo, bareng gue Bill Muhdor. Hari ini gue bakal ngajakin lo semua buat ngeliat karya-karya maestro Indonesia dan lelang dari 33 auction yang bakal ada pada tanggal 16 ini. Ini bakal banyak karya-karya maestro yang hebat banget dan juga seniman-seniman kontemporer yang sangat menawan. Langsung aja kita ngeliat keseruannya di sini. Langsung aja gue tunjukin salah satu karya highlight yang sangat menawan di saat ini. Di belakang gue ada dua karya Pak Afandi, seorang maestro hebat dari Indonesia yang punya impact besar buat dunia seni kita. Pasti lo kenal Pak Afandi, tapi ini adalah dua lukisan yang sangat prima. Kenapa? Karena ini dibuat pada tahun 65 dan 66. Ini adalah momen di mana Pak Afandi memiliki power sangat kuat. Bisa disebut masa jaya dari sang seniman sendiri. Nah, ini adalah karya pertama. Yang kayak tadi gue bilangin, ini momen di mana powernya Pak Afandi sangatlah kuat. Lo bisa melihat dari goresan-goresan yang panjang dan kuat yang digambarkan oleh Pak Afandi di sini. Dan dari judul karya ini sendiri adalah Siap Memanen. Di sini Pak Afandi menggambarkan sebuah orang-orangan sawah yang sedang membuat para hama yang harusnya merusak menjadi kabur semuanya. Di masa itu, orang-orangan sawah adalah salah satu objek utama untuk membuat para hama kabur di sana. Selain itu, di karya ini juga menggambarkan bagaimana ambience yang sangat indah di masa itu. Lo bisa lihat bagian bawah adalah posisi di mana sawah itu sudah mulai arrive dan juga di atas matahari yang terik menggambarkan kehidupan yang sangat subur. Selain karya ini, di sini juga ada karya Pak Afandi yang gak kalah menariknya, yaitu adalah karya yang berjudul Sepasang Lembu Kasta Brahmana. Ini adalah gambaran di mana lembu yang sangat rare, yaitu lembu berwarna hitam. Ini sesuatu yang jarang ditemukan, yang biasa digunakan oleh para kalangan Hindu sebagai acara-acara keagamaan mereka. Kita bisa melihat bagaimana detail Pak Afandi yang sangat kuat dalam bentuk pelototan-pelototan tebal dan juga disentuh keseluruhan lukisan ini. Bahkan kita bisa melihat banyak detail-detail lembu lainnya yang kecil-kecil di belakangnya, dan juga tetap matahari sebagai ikonik Pak Afandi digambarkan di sini. Jadi ini adalah satu karya yang menawan, dan yang gak kalah pentingnya adalah provenance dari lukisan ini sendiri. Lukisan ini dimiliki oleh pemiliknya dari salah satu kolektor sangat ternama, yaitu adalah Pak Alex Papadimitriou. Beliau adalah seorang kolektor yang sangat disegani dan memiliki koleksi-koleksi sangat hebat dan sangat senior. Selain itu, kita bisa lihat di samping kita sendiri ini ada karya yang gak kalah menawannya, yaitu dari seniman Bandung, Popo Iskandar. Beliau adalah seorang seniman yang punya impact besar di dunia seni Indonesia. Salah satu impact beliau adalah salah satu dari jajaran seniman perang di masa kemerdekaan Indonesia. Pak Popo Iskandar punya gaya yang sangat ciri khas, yaitu karya dekoratif yang simple tapi juga memiliki goresan-goresan yang sangat puitis. Di sini kalian bisa melihat detail warna yang sangat indah, dan juga salah satu ciri khas beliau adalah mata dari sang macan sendiri. Beliau menggunakan warna hijau yang sangat mencolok yang bisa membedakan karya beliau dari seniman-seniman lainnya. Karya ini sendiri itu punya satu spesial lebih, sebagaimana itu menjadi salah satu lukisan yang ada di buku Pak Popo Iskandar. Lo bisa lihat bagaimana buku ini menggambarkan lukisan yang ada di belakang kita sebesar 2 halaman penuh. Kalau kita ngomongin Pak Popo Iskandar, beliau itu terkenal dengan karya yang mempunyai objek macan. Di sini kita bisa melihat objek macan lainnya, dan juga ayam dan kucing. Ada satu karya yang menarik juga di sini, yaitu karya yang bergambarkan barong. Salah satu karya dengan objek yang jarang bisa kita lihat. Kalau kita ngomongin seniman di masa perjuangan, kita nggak bisa melewatkan Pak Hendra Gunawan. Di sini di sebelah gua ada karya Pak Hendra Gunawan yang
memiliki corak sangat unik, spesiali karena karya ini dibuat di masa-masa awal karirnya Pak Hendra. Kalian bisa melihat dari detailnya sendiri, warna yang digunakan sangat berbeda dengan ciri khas Pak Hendra di akhir hayatnya. Warnanya masih tidak se-vibrant karya-karya terakhirnya, tapi memiliki corak yang sangat unik. Sebagaimana kita bisa melihat di sini menggambarkan kondisi pasar di waktu itu pada tahun 58. Lo bayangin, Pak Hendra Gunawan di tahun 58 sudah menggambar dengan segini indahnya. Dan kalau lo melihat detailnya sendiri, Pak Hendra Gunawan menggunakan palette knife untuk menggores lukisan ini menjadi lebih detail dengan goresan yang sangat cepat. Ini yang disebut dari seniman-seniman maestro Indonesia. Nah, selain itu kita juga memiliki salah satu seniman kontemporer yang sangat dikenal di Indonesia. Ini dia, sebelah gua adalah karya dari Pak Joko Pekik. Beliau adalah seniman senior di Indonesia saat ini yang punya penghormatan tinggi dari seniman-seniman lainnya. Beliau menggambarkan di karya ini 3 penari wanita yang sedang bersantai di belakang layar pekerjaan mereka. Pak Joko Pekik menggambarkan wajahnya sangat unik. Dan juga yang gak kalah menariknya, di sini kita memiliki karya Pak Joko Pekik di gaya-gaya awalnya. Lo bisa melihat bagaimana transisi dari sang seniman di masa karir awalnya sampai seperti itu entarnya. Pak Joko Pekik secara general dikenal sangat luas di masa Indonesia itu saat beliau mendapatkan rekor lukisan sebesar 1 miliar, yaitu karya Berburu Celeng. Mungkin dari kalian banyak yang udah kenal dari karya itu sendiri. Nah, yang gak kalah pentingnya di bulan Ramadan sekali ini, ada karya yang menggambarkan kaligrafi. Ini adalah karya dari seniman senior kaligrafi Indonesia, yaitu Pak Ade Pirus. Pak Ade Pirus di sini menggambarkan kaligrafi Al-Quran, ayat suci Al-Imran yang menceritakan tentang masalah tawakal. Di sini tertulis bahasa Arab dari ayat Al-Quran itu dan juga artinya menggunakan bahasa Arab Melayu. Kalian bisa membacanya, yaitu mengenai bagaimana jika Tuhan sudah membantu kita, tidak ada yang bisa melawan. Itu adalah meaning dari ayat ini sendiri. Pak Ade Pirus bisa sangat indah dalam membuat detail dari karya ini, spesiali dari tekstur sampai percampuran warna. Itu semua karena Pak Ade Pirus bukan cuma ahli dalam kaligrafi Arab, tapi beliau juga sangat hebat dalam membuat lukisan abstrak. Lo bisa lihat di sini bagaimana Pak Ade Pirus menggambarkan karya abstrak dengan warna-warna yang sangat menawan. Di sini kita bisa melihat skill dari sang seniman dan juga yang gak kalah menarik ya, Pak Ade Pirus juga menggambarkan sebuah karya dengan tema batik. Di sini kita ngelihat Pak Ade Pirus adalah seorang seniman hebat di Indonesia yang mempunyai skill dengan berbagai jenis karyanya. Nah, yang gak kalah menariknya yaitu seniman yang udah gue anggap guru gue sendiri, yaitu Pak Yatim. Kalau lo udah sering ngikutin video gue, pasti lo kenal sama Pak Yatim. Pak Yatim adalah seorang seniman yang punya impact banyak buat dunia seni Indonesia. Salah satu yang bisa gue sebutkan bagaimana beliau mengajarkan seni ke generasi-generasi muda. Salah satunya adalah video yang gue buat sama Pak Yatim menjelaskan bagaimana cara ngelukis dari awal sampai habis. Lo bisa ngeliat aja, langsung klik di atas sini. Nah, kalau lo pernah ngeliat sebelumnya, gue pernah nunjukin lo bagaimana lukisan Pak Yatim dari kuat cahayanya, bahkan saat lampu dimatikan, karya itu tetaplah bersinar. Ini adalah salah satu karya Pak Yatim yang menggambarkan tentang keindahan bawah laut, di mana goresan-goresan yang menggambarkan ikan-ikan yang sedang berputar dan berjalan di dalam laut dengan warna yang sangat indah. Lo bisa lihat detail dari karya ini sendiri dengan hanya 2 warna, yaitu biru dan emas, tapi mendapatkan satu rhythm yang sangat indah. Emang Pak Yatim karyanya sangatlah puitis. Selain itu, Pak Yatim juga menggambarkan dengan objek lain, yaitu wanita-wanita yang indah yang sedang menuju ke cahaya. Pak Yatim selalu menceritakan masalah cahaya sebagaimana itu adalah sumber dari kehidupan. Di sini kita bisa melihat banyak wanita yang lagi
menuju ke cahaya itu sendiri. Selain itu, di sini juga ada karya dari seorang seniman yang sangat hebat, yaitu Pak Sunaryo. Pak Sunaryo terkenal di Bandung dan di Indonesia secara umum dengan warna-warna yang sangat estetik dan juga karyanya sangatlah bercerita. Di belakang gue ini adalah karya Barong yang digambarkan oleh Pak Sunaryo dengan cepat tapi tetap terlihat detail-detail yang sangat penting di dalamnya. Lo lihat ya, Pak Sunaryo cuma memberikan beberapa warna di sini, tapi bisa membuatnya menjadi sangat bercerita. Selain itu ada karya Pak Sunaryo yang melihatkan bagaimana intelijennya beliau dalam secara general. Ini karya berjudul Jati Diri. Kalau kita tahu jati diri itu biasanya tergambar dari fingerprint, karena tiap orang memiliki fingerprint yang berbeda-beda. Tapi Pak Sunaryo menggambarkan juga matanya. Ini dibikin pada tahun 2009, di mana waktu itu kita belum segitu majunya dalam teknologi. Tapi Pak Sunaryo sudah merealize bagaimana pentingnya mata dan jempol tangan sebagai identitas manusia secara general. Nah, lo pasti tahu dong masalah Pak Ivan Sagita. Ini adalah salah satu seniman dari Gunung Kidul yang banyak disukai orang. Gue tuh punya ketertarikan sebenarnya sama karya ini karena ada rasa seremnya, ada rasa getirnya, tapi entah kenapa gue dapet ada kesedihan di sini. Terutama bagaimana Pak Ivan Sagita sendiri banyak menceritakan tentang bunuh diri di Gunung Kidul. Tapi di karya ini yang diceritakan adalah wanita di Gunung Kidul yang sedang saling berhadapan. Bukan cuman ceritanya yang menarik dari karya-karya Pak Ivan Sagita, tapi bagaimana craftsmanship-nya dalam beliau menggambarkan sesuatu itu sangatlah elegan. Lo pasti tahu dong gimana gue menceritakan tentang sesapi-sapinya karya Pak Ivan Sagita yang mencampurkan antara stainless steel dan juga batu yang dibikin serasa empuk karena dibikin sehalus mungkin. Bantal dari batu terasa empuk, tapi sebenarnya itu rasanya sangatlah keras. Di sini Pak Ivan Sagita menggunakan material yang sama untuk menggambarkan objek yang berbeda. Nah, yang nggak kalah kerennya ada salah satu seniman yang berasal dari Bali yang punya ciri khas sangat menawan, yaitu Aris Smith. Pasti kalau lo sering lihat Old Master Indonesia, Aris Smith namanya sering terdengar di kuping kalian. Kali ini kita ada beberapa karya Aris Smith yang bakal ada di lelang kali ini. Nah, di belakang gue sekarang ada karya Pak Basuki Abdullah. Pak Basuki Abdullah ini sering melukiskan keindahan alam ataupun objek wanita yang sangat indah. Dan jujur, gue sering lihat banyak karya Pak Basuki Abdullah yang menggambarkan tentang keeleganan wanita. Tapi buat gue pribadi ini adalah salah satu karya yang gue favoritkan. Karena Pak Basuki Abdullah di karya yang ini secara spesifik menggambarkan keindahan wanita dan juga dicampur dengan hewan, yaitu di sini angsa. Angsa dikenal dengan sifatnya yang sangat setia, dan karya ini juga yang membuat gue sangat suka adalah goresan-goresan Pak Basuki Abdullah yang sangat kuat. Jadi bukan cuman realisnya yang kita semua sudah tahu kehebatannya, tapi menggunakan goresan-goresan yang tetap terasa brush stroke-nya. Itu yang membuat Pak Basuki Abdullah berbeda dari seniman lainnya. Selain beberapa karya yang udah gue sebutin di sini, masih banyak lagi karya-karya kontemporer dan karya dari seniman Chinese yang nggak kalah menawannya. Ini adalah beberapa contoh dari karya-karya seniman-seniman hebat yang bakal ada di lelang kali ini. Nah, lo udah ngeliat dong keeleganan dan keindahan karya-karya yang ada di sini. By the way, gue juga ada 3 invitation buat lo ngeliat lelangnya secara langsung dan buka bersama di Hotel Bintang 5 bareng gue. Caranya gampang banget. Lo tinggal beli salah satu dari merch gue yang ada di billmuhdor.com dan kirimkan buktinya melewati WhatsApp Mimin yang ada di bawah sini. By the way, ini kesempatan hanya ada sampai hari Sabtu ini. Jadi buruan dan sampai ketemu di sana. Bareng gue Bill Muhdor, ayo terus kita ledakin seni di Indonesia.